Pernah nggak kalian kepikiran kenapa Illager atau Pillager, Vindicator, Evoker, dan teman-temannya benci banget dengan Villager? Dan sebaliknya, kenapa Villager itu sangat bermusuhan dengan Illager? Video ini udah pernah gue bahas di beberapa bulan yang lalu, dan it blows up, banyak viewsnya, dan mungkin gue sekarang bakalan mempelurus apa yang udah gue bilang. Di video gue yang itu, yang soal Bang Sajer itu atau perselisihan antara Villager dan Illager, gue nggak menceritakan secara ancient builder lore atau secara teori asal mula dari Minecraft. Yang gue jelasin ya sebatas poin-poin seperti Villager adalah bajak laut, atau Villager adalah orang yang serakah sehingga mengambil tanah Villager. Kalau menurut teori ancient builder lore atau sejarah dari Minecraft menurut ancient builder lore, itu sebenarnya nggak benar atau nggak tepat sama sekali. Jadi di video ini gue bakalan menceritakan soal sejarah dari ancient builder lore, akan tapi di sisi atau di bagian Illager dan Pillager. Jadi di bagian mereka gue bakalan jelasinnya. So ya, video ini mengandung teori, spekulasi, dan hipotesis dari gue sendiri. Jangan kalian anggap terlalu serius dan jangan anggap sebagai patokan nyata, dikarenakan walaupun teori ini lumayan kuat, akan tapi tetap aja kalau teori ini hanyalah teori dan belum dikonfirm oleh Mojang sendiri. Dan ya teori ini gue pakai juga sama kayak teori MadPad, tapi di sini gue modif sedikit dan gue tambahan beberapa detail. So ya, shout out to MadPad. So let's go to the video. Jangan lupa kalian like videonya. Kita targetkan karena Ancient Builder Lore ya, targetkan sekitaran 6000 likes. Dan bagi kalian yang masih melihat tombol merah subscribe, kalian klik plus kalian klik loncengnya biar bergetar. Biar apa? Kalau gue upload video baru, kalian nggak miss. Jadi kalau kalian bilang, bang kenapa nggak upload video, sebenarnya gue upload video tapi kalian aja nggak lihat bang. Jadi pada zaman dahulu hiduplah sebuah manusia atau bangsa Jer, yaitu Villager dan Illager. Nah di sini pada zaman dahulu mereka nggak bermusuhan, alias mereka masih fine-fine aja dan mereka nggak mengganggu satu sama lain. Bahkan di sini Villager memberikan tempat tinggal kepada kaum Illager, dikarenakan Illager saat itu masih nggak ada apa-apanya. Seiring dengan waktu, Illager memiliki tujuan yang berbeda dengan Villager. Tujuan Villager ialah apa? Hanya hidup bertani, hidup damai di sebuah pedesaan, hidup dalam kehidupan berternak dan apapun itu. Sedangkan di sini Illager, ia ingin mengembangkan sesuatu yang terdapat di dalam dunia Minecraft. Berbeda dengan Ancient Builder yang mengembangkan teknologi seperti menciptakan Iron Golem, seperti menciptakan apapun itu, Enchantment Table, dan apapun itulah yang berkaitan dengan teknologi. Di sini kaum Illager ingin mengembangkan sesuatu yang berbeda. Di sini mereka memainkan sesuatu yang berkaitan dengan jiwa atau soul. Seiring dengan waktu, Villager kurang menyukai apa yang Illager ini kembangkan atau apa yang Illager ini sedang lakukan. Jadi di sini Villager memperingati Illager untuk tidak melakukan hal itu lagi, dikarenakan itu sangat bertentangan dengan cara Villager hidup. Bukannya setuju dengan Villager, di sini Illager malah menantang kembali Villager. Kenapa kamu harus ikut campur? Kan ini urusan kami, urusan Illager. Nah, di sini otomatis Villager nggak menyukai hal itu. Dan di sini mereka terjadilah perselisihan di antara mereka, dikarenakan Illager ingin mengembangkan sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan dan kematian, sedangkan Villager hanya ingin berkembang atau beternak atau bertani atau apapun itulah, atau kehidupan dasar. Dan dikarenakan ini, para Villager berkeputusan untuk mengusir para Illager dari desa mereka. Dan di sini mereka di-ban dari Villager. Jadi kalau mereka menyentuh village, maka penjaga dari village Iron Golem bakal menghantam mereka dan membunuh mereka. Dikarenakan mereka nggak setuju dengan peraturan yang Villager buat. Jadi mereka diusir dari village. Nah di sini mereka harus mencari tempat tinggal yang layak dan bagus untuk memenuhi kebutuhan atau kehidupan mereka dan melanjutkan eksperimen. Nah di sini mereka harus pergi jauh dari village, dikarenakan pada saat itu mereka masih gembel, alias mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka hanya ingin mengembangkan sesuatu yang berkaitan dengan jiwa. Akan tapi di sini mereka belum mendapatkan ilmu yang terlalu banyak, alias mereka masih bego. Nah di sini mereka menjauh dari village agar tidak dihantam oleh Iron Golem, dan mereka di sini menciptakan sebuah bangunan raksasa yang saat ini kita kenal dengan Woodland Mansion. Woodland Mansion ialah tempat para Illager ini tinggal, dan disinilah markas para Illager.
Dan di Woodland Mansion masih banyak hal-hal yang menarik yang nggak kita ketahui tujuannya apa, seperti patung kucing, patung ayam, dan lain-lain. Dan di sini kalau kalian mencari sebuah village itu hanya butuh waktu 10, 15 menit atau 5 menit bahkan sudah jumpa. Kalau Woodland Mansion ini beda cerita, membutuhkan berjam-jam bahkan berhari-hari untuk kalian untuk mencari Woodland Mansion ini. Dikarenakan lokasi Woodland Mansion ini ialah di Darkwood Forest dan lokasinya itu jauh banget coy. Bahkan kalian harus mencari kartografer untuk pergi ke Woodland Mansion. Apa itu kartografer? Kartografer adalah villager yang menjual map dan dia bakal memberikan kalian akses untuk pergi ke Woodland Mansion. Dan asal kalian tahu, kartografer ini juga memiliki sedikit cerita di dalam Ancient Builder lore. Tapi jangan di video kali ini, kita ceritakan di video yang lain, dikarenakan agak sedikit panjang dan sedikit complicated untuk kartografer ini. Nah, setelah mereka membuat gedung yang luar biasa atau villa yang luar biasa, kita sebut sekarang Woodland Mansion. Di sini mereka mulai mengeksperimen, melakukan hal yang berkaitan dengan jiwa. Seperti di sini mereka bermain-main dengan jiwa sehingga ada satu illager yang mampu menghidupkan beberapa jiwa. Apakah itu? Evoker. Evoker dapat menghidupkan Vex, yang Vex sebenarnya adalah hantu atau adalah jiwa-jiwa yang sebenarnya udah tewas, akan tapi dihidupkan kembali menjadi sosok hantu yang kecil dan menyerang para villager dan hostile juga kepada player, dikarenakan villager udah benci banget dengan villager karena mengusir mereka dari habitatnya juga. Nah, di sini Evoker dapat menghidupkan yang telah mati dan mematikan yang telah hidup hanya dalam hitungan detik. Dikarenakan di sini mereka udah belajar segala hal tentang kehidupan dan kematian. Mereka udah belajar segala hal tentang jiwa di Minecraft. Sehingga kalau kalian membunuh Evoker, item dropnya adalah Totem of Undying yang dapat membuat kalian hidup kembali walaupun darah kalian udah pada titik yang terakhirnya. Nah, di sini dikarenakan mereka sukses dalam belajar atau mengembangkan soal jiwa, mereka harus sukses juga dong mengembangkan soal persenjataan dan teknologi. Di sini soal persenjataan mereka udah cukup sukses, seperti melatih seorang illager sehingga menjadi pillager yang sangat jago memanah, dan mereka juga sukses untuk membuat seorang vindicator yang sangat jago menebas daging orang. Dan di sini tapi mereka memang gagal banget dalam menciptakan teknologi di balik persenjataan. Seperti di sini kalau kalian lihat bed mereka itu, ini bukan bed, tapi ini replika dari bed yang nggak bisa kalian tiduri. Ini cuma karpet dan wool. Yang intinya kalian nggak bakalan bisa tidur di sini. Dan inilah ilmu yang nggak mereka kembangkan. Jadi mereka kesulitan untuk di bidang ini. Oh ya, by the way, ini adalah timeline di saat Ancient Builder udah pergi ke the end. Jadi Ancient Builder udah nggak ada lagi di sini. Alias ini dunia ini, overworld ini udah disentuh oleh Wither atau dihancurkan oleh Wither. Dan perselisihan ini terjadi di antara itu. Nah, di sini mereka ingin mengembangkan teknologi di bagian yang bukan senjata. Dikarenakan di bagian senjata mereka udah cukup sukses seperti Vindicator dan Pillager. Namun di bagian bukan senjatanya mereka gagal. Seperti membuat bed gagal. Bahkan di sini mereka mencoba untuk pergi ke the end dengan membuat fake end portal room. Dan tentu saja kalau kalian membuat portal seperti ini ya pastinya nggak bakalan bisa, dikarenakan emang sistem nggak begini coy. Mereka itu bego, emang bangai kali ini. Dikarenakan mereka nggak mampu untuk menciptakan portal, mereka nggak mampu untuk menciptakan tempat tidur, mereka nggak mampu untuk menciptakan map. Ya, kalau kalian lihat ini adalah replika dari map dan bukan map yang aslinya. Map yang aslinya kan beda coy. Saking bodohnya mereka gitu coy. Dan bahkan di sini kalau kalian lihat dari sisi bertaninya, mereka bisa menanam melon dan watermelon, atau mereka bisa menanam melon dan semangka. Dikarenakan villager menerapkan hal itu dan mereka mempelajari itu dari villager juga. Akan tapi kalau soal mushroom, coba kalian lihat di sini. Mushroom kalau ditaruh di sand, maksud gua di dirt udah benar. Akan tapi di atasnya mushroomnya ditutupin coy. Gimana mau tumbuh coba kalau ditutupin gitu? Kan nggak waras ini para villager ini. Dan dikarenakan hal itu, di sini mereka menciptakan Pillager Outpost. Agar apa? Mereka memiliki tujuan untuk menguasai dunia Minecraft. Menguasai dunia Minecraft. Dikarenakan villager udah membuat mereka benci dengan villager. Jadi di sini mereka bertujuan untuk menghabisi para villager dan mengambil alih tanah mereka.
Jadi kalau kalian menyerang Kapten Illager, kalian bakal mendapatkan bad omen. Dan kalau kalian pergi ke villager, siap-siap aja akan terjadi raid atau penyerangan dari kaum Illager. Tapi ada satu pertanyaan yang menurut gue menarik banget. Bang, kenapa zombie nggak menyerang Illager? Kan mereka sama-sama manusia pada dasarnya. Well, seperti yang gue bilang, sebenarnya dulu zombie menyerang kaum Illager. Dulu. Akan tapi dikarenakan mereka udah mengembangkan sesuatu yang berkaitan dengan jiwa, mereka dapat mengelabui zombie dengan mudah. Apalagi zombie itu brain dead alias nggak punya otak. Jadi bagi mereka mengendalikan zombie agar nggak menyerang mereka itu bukanlah hal yang sulit. Dikarenakan evoker itu dapat menghidupkan yang mati dengan totem of undying-nya. Dan kalau berbicara soal otak atau soal pikiran, otomatis ya gampang banget mengelabui zombie atau hostile mob yang lain agar nggak menyerang mereka. Beda dengan Iron Golem yang emang udah didesain oleh Ancient Builder untuk melindungi mereka. Jadi para Illager ini nggak bisa ngelabuin Iron Golem. Dan di sini mereka juga melakukan patrol atau keliling dunia Minecraft. Ya, keliling di mana aja. Kalau kalian lihat ada Illager tiba-tiba, itu wajar dikarenakan itu adalah patrol dari mereka. Mereka membawa Ravager, mereka membawa Pillager dan teman-temannya. Mereka patroli di dunia Minecraft. Biar apa? Ya, mereka kan ingin menjelajahi dunia Minecraft dan mereka ingin menjajah para villager. Jadi wajar. Jadi itulah dia Ancient Builder lore di sisi villager dan Illager. Seperti yang gue bilang, di sini timelinenya para Ancient Builder udah ngilang semuanya, udah mati semuanya, udah pergi ke the end dan berubah menjadi Enderman. Sementara mereka di sini segi berselisih satu sama lain, perang saudara. Sangat-sangat mirip saudara-saudara. Jangan ditiru ya teman-teman, dikarenakan kalau kalian meniru ini, kalian bakal meniru saudara sendiri dan itu nggak benar.